Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta budaya Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang petuah dari nenek moyang kita yang merupakan suatu kearifan lokal Indonesia yang perlu kita lestarikan dan gali makna-makna yang tersimpan di dalamnya. Dan hal ini juga sangat penting bagi generasi-generasi saat ini untuk dapat mengambil pelajaran dan makna-makna yang tersimpan di dalamnya. Kita akan bertanya kepada ahlinya, dan alhamdulillah di samping saya ada Ustadz Nur Alam Al-Jurjani. Beliau merupakan Ustadz yang hafiz Quran dan beliau juga merupakan salah satu pendekar SH Trate. Sebelumnya mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai petuah dari nenek moyang kita, Ustadz, saya menemukan suatu kalimat petuah yang berbunyi, ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendo, Ustaz. Makna yang tersimpan di dalamnya itu gimana, Ustaz? Mohon penjabarannya, Ustaz. Jadi pertama, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mengungkap misteri tabir kearifan lokal yang kita ambil supaya ada manfaatnya khususnya untuk generasi saat ini, agar anak-anak muda kita, pemuda-pemuda Indonesia, pemudi-pemudi Indonesia khususnya tahu makna daripada petuah-petuah lokal dari nenek moyang kita. Ternyata nenek moyang kita ketika memberikan petuah itu nggak sembarangan. Ada makna yang tersimpan. Rupanya ada mutiara yang perlu kita gali. Nah, di antaranya petuah-petuah itu adalah ojo milik barang kang melok. Jangan gampang tergiur dengan sesuatu yang kelihatan mewah. Ini yang pertama dulu. Jadi kita ini jangan hidup ini ketika ada yang kelihatan mewah kita gampang tergiur. Ingat bahwasanya memang dunia ini menggiurkan. Inna dunya khulmatun khadiratan, kata Rasulullah. Sesungguhnya dunia itu manis dan begitu menarik. Ini loh. Tetapi Rasulullah juga mengatakan fattaqud dunya, hati-hati dengan dunia. Artinya hati-hati dengan sesuatu yang kelihatan mewah. Bukan berarti agama Islam melarang kita memiliki barang yang mewah, melarang kita memiliki dunia, bukan. Tetapi kita terlena dengan kemewahan, lupa kepada Sang Khalik, ini masalah. Dan ternyata kalau kita perhatikan, banyak orang gara-gara sesuatu yang kelihatan mewah, itu lupa ibadah kepada Allah. Ini yang diinginkan oleh nenek moyang kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Harta kita yang kelihatan mewah, anak-anak kita yang begitu menyenangkan, jangan sampai membuat kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenyataannya banyak orang yang tergiur dengan kemewahan dunia ini sehingga lupa ibadah. Buktinya apa? Ketika ada azan, orang kerja nggak berhenti kok. Ketika azan berkumandang, warung-warung nggak tutup kok. Toko-toko nggak tutup kok. Ya kan? Pasar-pasar ramai kok. Bahkan ketika maghrib berkumandang, jalan di Jakarta itu macet kok. Berarti apa? Kebanyakan manusia itu tergiur, terlena dengan sesuatu yang kelihatan mewah. Padahal dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat. Gitu loh. Ini yang diinginkan oleh nenek moyang kita. Dan kenyataannya, karena dia tertarik, obsesi dengan sesuatu yang mewah, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tersebut. Itu loh. Sehingga apa? Dia nggak peduli halal atau haram. Sehingga kata Rasulullah SAW, akan datang suatu masa di mana orang nggak peduli dia itu untuk mendapatkan harta dari cara yang halal atau haram, nggak peduli. Ini masalah besar. Gara-gara kemewahan dunia, dia nggak peduli halal dan haram. Gara-gara kemewahan dunia, dia lupa dengan agamanya, bahkan rela menggadaikan akidahnya untuk mendapatkan kemewahan tersebut. Dalam salah satu hadis, Rasulullah itu menggambarkan bahwasanya ada manusia di akhir zaman nanti, ada fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran.
pagi hari masih beriman, sore udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari masih beriman dia, tetapi pagi hari sudah kafir. Apa cirinya? Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Menjual agamanya dengan kemewahan dunia. Akan terjadi itu. Makanya jangan kita gampang tergiur dengan sesuatu yang mewah. Jangan sampai gara-gara dunia akidah kita tergadai. Sebagian orang menggadaikan akidahnya. Kenapa? Terlena dengan cinta buta. Ada orang menggadaikan akidahnya gara-gara pengen mendapatkan pangkat jabatan. Ada orang gara-gara pengen mendapatkan dunia, kemewahan. Untuk mendapatkan harta, rela imannya digadaikan. Rela keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ini nasihat yang sangat luar biasa. Dan memang kebanyakan manusia itu terlena. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak harta, memperbanyak kemewahan, terlena dengan kemewahan itu melelehkan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk ke liang kubur, di kubur baru sadar bahwa dia itu lagi terlena di dunia. Tapi penyesalan di kubur ini nggak ada artinya. Makanya dalam Islam kita disuruh zuhud kepada dunia. Zuhud kepada dunia bukan berarti nggak punya harta. Zuhud kepada dunia itu seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, hamparkanlah dunia di tangan kami, tapi jangan engkau hamparkan dunia di hati kami. Jadi kita boleh memiliki harta dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ini kaya raya, tapi tidak terlena dengan kemewahan. Seperti itu. Ini secara garis besarnya seperti itu. Jadi jangan terlena dengan dunia, jangan terlena dengan kemewahan dunia. Apapun bentuknya, jangan sampai melupakan kita kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, ojo mangro muda kendur. Janganlah mendua supaya nggak kendor niatnya. Artinya apa? Dalam kita melakukan sesuatu harus punya niat yang lurus. Dalam Islam kita itu disuruh menghadap kiblat ketika apa? Ketika dalam sholat. Fokus. Melakukan sesuatu, jangan mendua. Fokus. Satu selesaikan, baru yang lain kita selesaikan. Jangan apa-apa pengen diselesaikan sendiri. Manusia ini punya keterbatasan waktu, tenaga, pikiran. Maka kita harus meluruskan niat kita. Itu loh. Satu tekad, jangan mendua. Itu loh. Makanya dalam Islam itu kan membenci orang munafik. Bahkan kata Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dibawa ke neraka jahanam, tempat yang paling bawah. Yang mana? Siapa orang munafik? Itu punya muka dua. Ketika dia bertemu dengan orang yang beriman, mengatakan saya beriman. Ketika bertemu sama orang kafir, dia mengatakan saya kafir. Itu mendua itu. Sehingga apa? Dia itu nggak jelas maksudnya. Jalannya nggak jelas, niatnya nggak jelas. Sehingga apa? Gampang terombang-ambing oleh keadaan. Ketika Islam menang, dia ikut Islam. Ketika kalah, ikut orang kafir. Ini orang-orang munafik. Orang nggak punya pendirian. Nah, kita sebagai orang yang beriman, harus tekad kita kuat. Makanya dalam Islam itu, niat itu menentukan sekali dalam ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu adalah tolak ukur daripada diterima amalnya atau tidak. Kita harus, kalau dalam niat, kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen dipuji orang, hilang itu pahala. Kan begitu. Makanya coba kita introspeksi diri. Kita jangan gampang mendua dalam niat. Nanti gampang gak kita itu malas ibadah. Nah, dalam Islam, ciri orang yang tidak istiqomah adalah dia beribadah gak ikhlas. Itu. Kalau gak ikhlas berarti riya, toh? Berarti mendua, toh? Iya. Gitu loh. Ya pengen dapat pahala dari Allah, pengen dipuji orang. Gitu loh. Gampang banget, malas. Ngajinya nggak istiqomah, sholatnya nggak istiqomah. Kenapa? Niatnya itu nggak lurus. Makanya kita harus fokus dalam satu hal. Intinya ketika kita sebagai orang Islam dalam ibadah, kita hanya minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, satu niat, jangan mendua. Ketika kita melakukan sesuatu, bersifat cita-cita kita atau dunia atau pekerjaan, kita fokus satu hal. Kita selesaikan dulu, maka baru kepada yang lain. Faida farok tafan sob.
wa ila rabbika farghab. Nah itu loh. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan satu hal, jangan lupa kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah. Artinya apa? Selesaikan dulu satu pekerjaan. Jangan sana sini. Kuasai satu bidang, jangan sana sini. Kuasai satu pekerjaan, jangan sana sini diambil. Bagi-bagi tugas lah, gitu loh. Supaya kita nggak gampang kendor, nggak gampang patah semangat, gitu loh. Dan tetap jangan lupa kita hanya berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, Masya Allah. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat ambil dari petuah ini, yaitu diantaranya tadi kita jangan sampai menghalalkan segala cara untuk dapatkan harta di dunia ini ataupun mendapatkan kekuasaan di dunia ini. Lalu ada juga kita harus fokus kepada satu urusan, lalu baru berpindah kepada urusan yang lain. Lalu niatkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Iya. Sekian pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di video-video berikutnya yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.